Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan puzzle dari kompetisi Puzzle Klasik 2021, kompetisi yang dibuat oleh setter asal Indonesia. Dan puzzle hari ini adalah Tapa Palindrome. Untuk yang puzzle pertamanya dibuat oleh Atin, dan untuk yang puzzle kompetisinya dibuat oleh Nusi. Dan ya, kita hari ini berarti masuki bagian hybridnya ya. Hybrid Tapa dan juga Palindrome. Wow, sangat keren. Dan sejauh ini saya juga sangat enjoy banget sih ya untuk bermain puzzle-puzzle yang ada di series ini. Jadi saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle-puzzle yang tersisa di series ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Seperti sebelumnya, karena ini adalah genre shading, di mana kita harus mengarsir beberapa petaknya. Untuk solution checknya ya, untuk ada solution checknya di sini, kalian harus menandakan petak-petak yang diarsir dengan pilihan 4 warna yang pertama. Abu-abu tua, abu-abu, abu-abu muda, atau hitam. Dan kalian juga bisa menandakan petak-petak yang tidak diarsir dengan warna-warna lainnya kecuali 4 warna yang tadi. Oke, dan peraturan untuk puzzle hari ini adalah, ini cukup panjang nih ya peraturannya, semoga tapi jelas. Hitamkan beberapa petak sedemikian sehingga setiap petak yang dihitamkan saling terhubung secara ortogonal. Oke, kita mulai dari situ dulu ya, dari tapanya di sini peraturannya. Kita harus menghitamkan atau mengarsir lah ya beberapa petak, sehingga semua petak yang diarsir tersebut terhubung gitu secara ortogonal. Misalkan saja ya contoh random aja lah ya, seperti inilah ya. Kita ortogonal itu maksudnya adalah terhubung secara vertikal atau horizontal. Jadi ini semua kan petak yang diarsirnya bakal selalu terhubung semua. Ya, kemudian petunjuk tidak boleh dihitamkan dan menunjukkan panjang petak yang dihitamkan di hingga 8 petak sekitarnya. Jika terdapat 2 atau lebih angka pada petunjuk, maka petak yang dihitamkan harus dipisahkan setidaknya oleh satu petak yang tak dihitamkan. Oke, jadi intinya adalah kita tidak bisa menghitamkan atau mengarsir petunjuk-petunjuk yang ada di sini, semua angkanya. Di sini saya menggunakan warna hijau untuk menandakan petak-petak yang tidak diarsir. Dan masing-masing petunjuk ini akan memberikan informasi pada petak-petak yang berada di sekelilingnya. Contohnya kalau misalkan 1, dia akan menandakan petak-petak yang ada di sekelilingnya. Petunjuk ini dia akan menandakan 8 petak yang ada di sekelilingnya. Makanya kenapa peraturannya itu adalah di hingga 8 petak sekitarnya. Dan intinya adalah di setiap petunjuk ini menandakan bahwa petak yang harus diarsir itu membentuk beberapa grup gitu, grup atau area lah ya, area petak-petak yang diarsir dengan panjang petak tersebut. Kayak contohnya di sini harus ada 2 petak yang terhubung, area 2 petak lah ya yang terhubung juga secara ortogonal, dan area 2 petak lagi yang terhubung secara ortogonal. Contohnya bisa seperti ini. Ini salah sih contohnya, cuman nggak apa-apa lah, sebagai contoh aja. Dan ya, di sini ada area 2 petak yang terhubung, itu merupakan salah satu dari petunjuk ini, dan di sini ada 2 juga yang salah satu dari petunjuk ini. Dan mereka tidak boleh bersentuhan secara ortogonal, makanya kenapa ada hijau di sini. Dan kita tidak bisa memiliki area lainnya kecuali yang ada di petunjuk ini. Jadi kita nggak bisa memiliki kayak area 1 gitu di sini, karena di sini kan tidak ada area 1. Contoh lainnya mungkin yang petunjuk 4 di sini ya. Dia harus memiliki satu saja petunjuk yang merupakan 4 gitu. Kayak misalkan 4 petak seperti ini dan sisanya merupakan hijau. Semoga jelas lah ya ininya, penjelasannya. Oke, dan kemudian yang peraturan tapa yang terakhir adalah tidak ada area berukuran 2x2 yang seluruh petaknya dihitamkan. Oke, jadi petak yang kita harus arsir nggak bisa membentuk area 2x2. Jadi kalau area 2x2 ini tidak bisa sepenuhnya hitam gitu. Oke, kemudian kita masuk ke peraturan palindrome ya. Ini palindrome kenapa peraturannya panjang banget ya? Cuman sepertinya memang harus seperti itu kali ya kalau untuk penjelasan yang lebih detail. Oke, jika petak yang dihitamkan pada urutan ke X dari salah satu ujung garis abu, maka petak pada urutan ke X dari ujung lainnya
pada garis abu juga harus dihitamkan. Begitu pula dengan petak yang tadi hitamkan. Oke, itu mungkin terdengar kompleks ya, tapi sebenarnya intinya adalah uh, mirip-mirip ya kayak Sudoku, di mana kita harus membaca warnanya sama dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan gitu. Contohnya bisa aja um, ya mungkin seperti ini kali ya. Kalau mungkin di palindrom ini bisa aja kayak kalau kita baca dari dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan itu pasti akan sama gitu. Abu-abu, arsir, arsir, tidak diarsir, arsir, arsir, tidak diarsir, arsir, arsir, dan bakal sama juga ketika dibaca dari belakang ke depan. Intinya adalah petak ini harus berisi warna, dua petak ini harus berisi warna yang sama, bisa hijau atau arsir. Petak ini harus berisi warna yang sama, petak ini harus berisi warna yang sama, dan petak ini harus berisi warna yang sama. Sama juga untuk palindrom ini ya, dua petak ini, dan petak ini karena ini adalah palindrom ganjil, nggak ada masalah. Kita bisa mewarnai apa aja. Oke, semoga jelas ya peraturannya. Dan oke, mari kita mulai bermain puzzle ya. Oke, di sini saya seperti biasa ya menggunakan warna hijau untuk petak-petak yang tidak diarsir dan semua petunjuknya tidak bisa diarsir di sini. Oke, di mana dimulainya kita ya? Oke, di area sini kita butuh dua yang diarsir dan dua tersebut harus bersentuhan secara ortogonal. Jadi nggak mungkin kayak gini. Kalau misalkan kayak gini, ini kan ini harusnya tuh kayak satu dan satu gitu. Area satu dan area satu, bukan area dua. Berarti antara seperti ini atau seperti ini. Berarti petak ini bakal selalu diarsir. Oke. Hmm. Iya, di area sini lumayan menarik nggak sih? Karena ada 4 di sini ya. Ini lumayan banyak sih 4. Oke, petak ini bakal selalu dimiliki oleh angka 4 nggak sih? Kalau ini hijau, kita nggak mungkin bisa menempatkan 4 lagi nggak sih? Yang area 4. Petunjuk 4, sekarang maksimal 3 ya untuk area di sini, sekeliling ini. Ini maksimal 3, nggak mungkin ada area 4 lagi yang bisa dibentuk. Sama juga di sini. Berarti ini bakal selalu diarsir dan um, termasuk dari bagian yang petunjuk 4. Tapi dia kayaknya masih ada beberapa opsi ya. Ya bisa bisa dari pojok atau bahkan bisa kayak gini. Dan ini merupakan yang satu. Jadi kayaknya masih oke. Bentar. Tapi oke, ini nggak mungkin, Mbak. Hmm, gimana ya? Ini agak tricky nih untuk dilihat ya. Cuman yang saya lihat adalah petak ini nggak mungkin bagian dari yang satu. Kalau bagian dari yang satu, kita bakal terperangkap petaknya. Kita tahu seluruh petak yang diarsir harus terhubung. Tapi mungkin ini bisa diarsir dan bagian yang 4 mungkin. Jadi saya masih belum tahu. Cuman kayaknya ada sesuatu dari sini. Hmm. Kalau kalau petak ini merupakan bagian yang 4, dia bakal seperti ini. Kayaknya masih mungkin ya. Kalau petak ini bagian yang 4, nggak tahu. Ini masih agak tricky sih kalau saya lihatnya. Oke, kita lanjut aja dulu lah. Tapi oh ya, ini merupakan bagian dari palindrom, maka kita tahu bahwa petak ini harus diarsir di sini. Dua petak ini berisi warna warna yang sama. Oke, petak ini nggak mungkin diarsir. Kalau petak ini diarsir,
Di petunjuk ini menandakan bahwa dia merupakan area yang satu, dan ya ini bakal terperangkap ya, itu nggak mungkin. Ya ini mirip-mirip ya sama logika di puzzle sebelumnya. Kita juga nggak bisa memiliki petak arsiran di sini dan di sini sih sepertinya. Karena kalau kita memiliki petak arsiran di sini, sekarang ini merupakan bagian yang satu, dan maka kita butuh jarak ya di antara satu dan satu lainnya, maka ini akan menjadi hijau dan petak ini bakal terperangkap. Oke, sama juga logikanya di sini. Jadi petak ini kalau dari palindrom harus muncul di sini, dan ini nggak mungkin bagian dari satu lagi atau akan terperangkap. Oke, petak ini di palindrom harus muncul di sini. Oke, di sini juga sama, harus muncul di sini. Dan ya di area sini kita butuh dua-dua yang tidak bisa bersentuhan secara ortogonal. Salah satunya kita hanya bisa memiliki maksimal satu area 2 di 3 petak ini, maka salah satunya lagi harus di sini. Ini menjadi diarsir. Nah, ini menjadi diarsir juga. Petak ini bakal selalu dimiliki oleh 2, antara seperti ini atau seperti ini. Dan sekarang ini bagian yang satu ya, masih oke. Dan satu lagi harus di sini. Tapi ini merupakan bagian yang 2 atau 3, maka setidaknya harus extend. Tapi kalau ini 2, kita harus memiliki jarak hijau lah ya. Intinya adalah di setiap ketika kita memiliki area, di setelahnya itu harus hijau gitu. Di sebelahnya harus ada hijau. Dan sekarang ini bakal terperangkap. Oke, maka ini harus kita extend lagi. Dan ini merupakan bagian yang 3, berarti kita harus dikelilingin oleh hijau, dan ini merupakan bagian yang 2. Hanya bisa seperti ini sekarang. Nice. Oke, palindrom sini ini harus hijau sekarang. Palindrom sini ini butuh diarsir. Oke, berarti ini bagian yang 4 ya sekarang ya. Berarti ini nggak mungkin mengambil bagian yang 4 lagi. Oke, tapi nextnya oh ini sekarang 2 kita sudah bisa selesaikan. Ini diarsir, maka di palindrom sini harus diarsir dan menyelesaikan petunjuk 1. Oke. Ya, dan di sini harus kita extend untuk terhubung dengan yang lainnya, maka di palindromnya bisa kita selesaikan. Nah, bisa ada area 2x2, maka ini menjadi hijau, dan di area sini harus kita extend keluar ya, supaya bisa terhubung dengan teman-temannya. Maka setidaknya mengambil 2 petak ini, palindrom harus mengambil petak ini. Oke, kita butuh 4 ya di sini. Dan sekarang ini untuk terbentuk 4 hanya bisa seperti ini. Oke, nice. Sisanya menjadi hijau. Palindrom sini ini harus hijau sekarang. Dan di area sini masih harus keluar ya. Maka harus kita extend, setidaknya mengambil 3 petak pada lorong ini. Ada area 2x2, ini menjadi hijau. Ya di sini hanya bisa ada 1 petak yang diarsir, tapi petak arsiran tersebut harus terhubung dengan petak arsiran yang lainnya. Jadi kayak nggak mungkin di sini. Petunjuk 1 di sini menandakan bahwa hanya ada 1 petak yang diarsir. Maka untuk terhubung kita hanya bisa memiliki petak arsiran di sini. Oke, ini sekarang merupakan bagian yang 2, maka sudah selesai. Dan kita butuh 1 di sini. Tapi petak ini, area ini masih harus extend untuk terhubung. Oke, nggak banyak nih petunjuk yang tersisa. Petunjuk 4 setidaknya mengambil petak ini sekarang. Antara mengambil petak ini atau mengambil petak ini. Tapi di sini satunya sudah selesai, 1 dan 2. Maka ini menjadi hijau. Dan 4-nya bisa kita selesaikan. Oke, nice. Ada area 2x2. Area 2x2. Dan di sini harus kita extend untuk terhubung. Berarti ini tinggal masalah cara menghubungkan semuanya aja kali ya. Dan ya kalau ya kita nggak mungkin memiliki petak arsiran di sini sih. Wow, keren juga endingnya ya. Kalau ada petak arsiran di sini, maka akan ada area 2x2, dan sekarang wilayah ini bakal terpisah ya. Kita harus menghubungkan semua petak arsirannya, tapi itu nggak mungkin. Oke, berarti dia menjadi hijau sekarang, dan untuk menghubungkan area sini harus kita extend. Untuk menghubungkan area kiri dan kanan harus kita extend lagi. Wow, puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk puzzle yang pertama. Ya, kalau menurut saya puzzle ini sangat seru banget sih untuk dimainkan. Dan palindromnya di sini sangat membantu sekali ya untuk melancarkan gitu. Melancarkan bagaimana kita mewarnai suatu petak-petak yang ada di grid ini. Jadi ketika kita mendapatkan suatu warna bakal sangat berguna banget karena kita langsung dapat
warna pada petak palindrom yang di ujungnya gitu. Jadi sangat keren banget. Oke, sekarang kita lanjut ke puzzle yang keduanya dan di sini temanya luar biasa sekali sih. Jadi ada KPK, singkatan dari kompetisi puzzle klasik. Wow, luar biasa sekali temanya. Cuman di sini petunjuknya nggak banyak ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lebih banyak ke palindromnya di sini. Jadi sepertinya bakal menarik banget sih interaksinya bakal seperti apa di sini. Oke, mari kita langsung saja lihat puzzle-nya dan mari kita mulai. Oke, Oke, ini puzzle yang ini mirip-mirip dengan puzzle tapas sebelumnya ya, di mana kita memiliki tiga tiga dan seperti pada puzzle sebelumnya kita tahu bahwa kalau dia adalah tiga tiga, hijaunya itu bakal selalu berkebalikan gitu ya, memiliki cermin lah satu sama lain. Jadi kayak kalau kita contohnya menempatkan tiga di sini ya, maka di sebelahnya harus hijau dan ini bakal menjadi tiga yang satu lagi. Oh ya, di sini saya harus menghijaukan seluruh angkanya dulu ya. Dan ya dia bakal selalu berkebalikan satu sama lainnya. Jadi bisa aja hijau di sini dan hijau di sini, atau kita bisa merotasi petunjuk ini menjadi kayak contohnya seperti ini dan hijaunya bakal menjadi seperti ini contohnya, atau bisa aja kayak dirotasi lagi, bisa aja vertikal hijaunya di sini, atau bisa aja satu lagi kemungkinannya adalah seperti ini. Ya, dan itu adalah empat kombinasi yang mungkin. Itu saya belajar dari um, puzzle sebelumnya ya. Dan ini nggak mungkin sih kalau di puzzle kalau kita bisa menghilangkan satu kombinasinya karena petak ini harus muncul yang sama pada palindrom dan ini tidak bisa terjadi lagi ya. Ini merupakan warna yang berbeda. Oke, berarti kita tersisa tiga kombinasi. Dan kita tahu bahwa hijaunya bakal selalu berkebalikan ya. Ya berarti kayak petak ini nggak mungkin hijau ya. Kalau petak ini hijau, petak ini juga harus hijau dan dua petak itu tidak berkebalikan satu sama lain. Berarti petak ini harus diarsir, di palindromnya petak ini harus diarsir. Maka sekarang kita tahu bagaimana enggak belum belum. Tapi intinya hijau nggak mungkin berkebalikan seperti ini lagi sekarang. Maka ini menjadi petak arsiran. Ini nggak hijaunya nggak mungkin di diagonal ini. Berarti antara hijaunya seperti ini atau hijaunya seperti ini. Tapi ini berada pada palindrom, maka harus muncul di sini. Hmm. Ada masalah nggak ya ketika ya ini palindromnya menarik sih. Hmm. Oh, wow, wow, keren juga logikanya ya. Oke, dua petak ini harus berisi warna yang sama pada palindrom ya. Ya, ya petak ini sama, petak ini sama. Ya, dua petak ini harus berisi warna yang sama. Dan sekarang ini nggak mungkin diarsir lagi. Kalau diarsir, dua-duanya diarsir, kita akan terbentuk area dua kali dua yang sepenuhnya hitam. Wow, keren-keren logikanya. Berbeda banget ya puzzle ini logikanya dengan logika tapak seperti biasanya. Berarti kita tahu ini hijau dan hijau di sini harus berkebalikan di sini. Oke, maka ini harus seperti ini sekarang tiganya. Petak ini berada pada pada palindrom maka harus muncul di sini. Petak ini harus extend untuk terhubung dengan teman-temannya, maka di palindrom harus muncul di sini. Oke, petak ini harus muncul pada palindrom, muncul di sini. Area dua kali dua, maka ini menjadi hijau. Palindrom muncul di sini. Oke, interaksi palindromnya cukup menarik banget ya di sini. Tapi kita nggak punya logika yang sama di sini ya. Petak ini nggak ada temannya pada palindrom. Oke, tapi ini harus extend untuk terhubung dengan teman-temannya. Oke, berarti kita lihat petunjuk 5 nih mungkin. Karena salah satunya harus memiliki petak arsiran di sini. Hmm. Kalau
Ya mungkin nggak sih dua petak ini harus berisi warna yang sama ya. Ups. Kalau dia hijau mungkin nggak untuk terbentuk 5? Kayak masih mungkin ya saat masih ada beberapa petak yang bisa terbentuk. Iya, iya, iya. Petak ini bakal selalu diarsir. Kalau ini hijau, untuk terbentuk 5, maka kita harus mengambil 1, 2, 3, 4, 5. Dan sisanya menjadi hijau. Dan sekarang petak ini harus berisi warna yang berbeda. Wow. Oke. Oke, berarti setidaknya harus mengambil petak ini. Dan palindrom harus muncul di sini. Dan ini menjadi bagian yang dua ya. Berarti ya antara dua seperti ini atau dua seperti ini. Maka sekarang di area sekelilingnya tidak bisa ada petunjuk lagi karena kita sudah tahu di mana duanya. Maka sekarang ini menjadi hijau dan ini menjadi hijau pada palindrom. Sama juga di sini ya, harus muncul hijau sama pada palindrom. Oke, dan sekarang berarti kita tahu ini merupakan yang hijau ya. Berarti untuk terbentuk 5, ya kayaknya antara 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa aja 1, 2, 3, 4, 5. Dan di dua kombinan tersebut dia akan selalu mengambil 4 petak ini. Tapi ada area 2 kali 2 di sini, makanya menjadi hijau. Dan maka 5-nya harus berbentuk seperti ini. Nice. Sini palindromnya harus muncul. Nggak, ini udah selesai. Tinggal 2 petak ini aja yang berisi yang sama ya. Tapi ada 2 kali 2, ini menjadi hijau sekarang. Hmm. Oke, di palindrom 2 petak ini menjadi hijau. Dan di dua sini kita sekarang bisa selesaikan. Oke, nice. Dan ya, ya duanya udah selesai. Ada 2 di sini, sisanya menjadi hijau. Um, Mungkin 2 di sini kali ya, interaksi 2. Dan 3-1 sih. Gimana caranya kita ngeliat ini? Um, Oke, pertanyaan saya adalah, bisa nggak sih ini semua menjadi hijau? Bisa nggak sih 2 petak ini menjadi hijau? Itu pertanyaan saya. Oke, kita lihat ya. Kalau 2 petak ini menjadi hijau, dua-duanya hijau, hijau bakal di palindromnya harus muncul seperti ini. Dan itu bakal sangat sulit nggak sih? Karena di sini areanya bakal tertutup ya. Di area sini pun juga terbatas banget. Mungkin nggak sih dua ini bisa. Karena kita juga harus memastikan bahwa seluruh petak hitam terhubung di sini ya. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan petunjuk dua di sini, petak arsirannya. Tapi ya kayak kayak bisa aja seperti ini ya. Dua petak ini sama, ini dua-duanya hijau, masih oke. Jadi sepertinya nggak terlalu menarik ya. Atau mungkin mungkin aja ini bakal semuanya bakal hijau kali ya. Agak tricky nih puzzle-nya. Ya nggak banyak ya petunjuknya yang tersisa. Bentar, ini ini nggak mungkin diarsir gak sih? Kalau petak ini diarsir, sekarang dua petak ini gimana caranya kita bakal ya kalau kalau ya yang menarik juga di sini ya. Kalau dua petak ini diarsir, dua petak ini harus berisi warna yang sama pada palindrom. Dua petak ini juga berisi warna yang sama, makanya dua-duanya diarsir. Antara dua-duanya hijau
dan sekarang petak ini bakal terperangkap, atau dua-duanya hitam dan membentuk area 2x2. Oke, berarti kita tahu ini adalah hijau. Dan sekarang petak ini kalau hitam bakal terperangkap, makanya menjadi hijau juga, dan di palindromnya harus hijau juga. Oh, lucu ya lagi. Keren-keren tapi. Oke, kita masih butuh beberapa petak arsiran di bawah sini. Dari petunjuk ini dan dari petunjuk ini. Dan dia harus terhubung melalui, ya petak arsiran di atas ini harus terhubung dengan petak arsiran di bawah. Jadi kalau contohnya kalau ini hijau, dia akan terhubung melalui dua petak ini. Salah satunya harus diarsir, tapi nggak terlalu menarik. Oke, gimana sih ini caranya? Kalau, hmm, oh, nggak juga sih. Oke, mungkin mungkin nggak sih dua dua petak ini diarsir? Kalau dua petak ini diarsir, dua petak ini juga diarsir oleh palindrom. Tapi apa masalahnya? Ini udah bagian yang dua. Ini bisa kita selesaikan. Ini bagian yang tiga di sini. Nggak lihat saya masalahnya di mana? Tiga satu ya. Masalah tadi kalau kalau semuanya hijau nggak ada masalah nggak sih? Mungkin mungkin sedikit masalah kali ya. Iya 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 iya, paham paham paham. Iya, dia nggak mungkin seperti ini sih karena oke, kita kita mulai dari awal tadi ya. Kalau kalau dua petak ini dua-duanya merupakan petak hijau, maka di palindromnya harus muncul dua-duanya di sini dan dua-duanya merupakan hijau. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa 31 kayaknya nggak mungkin bisa diselesaikan lagi deh. Karena ini ada dua cara ya untuk menyelesaikannya. Antara 31 seperti ini dan satunya bakal terperangkap, atau kebalikannya dan kita punya permasalahan yang sama. Di satunya sini bakal terperangkap. Gak mudah itu untuk dilihat ya. Tapi itu benar. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua petak ini salah satunya harus diarsir tidaknya. Dan untuk petunjuk dua berarti karena salah satu ini minimal salah satunya harus diarsir antara seperti ini atau seperti ini. Berarti akan selalu mengambil petak ini dan dua petak ini tidak bisa diarsir lagi. Berarti di palindromnya ini menjadi hijau, ini menjadi diarsir di palindrom ini. Dan ya sekarang nggak mungkin seperti ini. Kalau seperti ini di palindromnya harus muncul di sini juga dan akan terbentuk area 2x2. Wow, keren-keren. Oke, berarti harus muncul seperti ini. Wah, ternyata ini semuanya menjadi diarsir ya di palindromnya. Oke. Dan tiga, ya kita butuh tiga hanya bisa di sini sekarang, sehingga salah satu ini harus satu sekarang. Ntar dulu lah pikiran itunya. Tapi sekarang di palindromnya ini harus hijau. Ya area sini untuk terhubung dengan yang di atas hanya bisa terhubung lewat sini. Petak ini kalau diarsir bakal terperangkap, bakal menjadi hijau. Oke, dan kita tersisa satu lagi ya, satu petak yang diarsir di tiga petak ini. Kalau ya, tapi kita butuh salah satu petak ini untuk diarsir ya. Berarti kita nggak mungkin mengambil um,
Kalau petak ini hijau, sekarang area di sini bakal terperangkap dan tidak bisa terhubung lagi dengan teman-teman lainnya. Berarti ini bakal menjadi diarsir dan di palindrome harus muncul di sini. Maka kita tahu dari 3 petak ini yang mana yang diarsir. Oke, nice. Dan ini harus kita extend untuk terhubung semua. Dan oh ya, di sini petaknya di palindrome harus hijau. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang kedua. Ya, kalau menurut saya tadi di puzzle ini ada banyak sekali logika-logika yang tidak biasa, tapi tetap menimbulkan logika yang brilian banget sih kalau menurut saya. Dan palindrome di sini bentuknya sangat berpengaruh sekali ya. Tadi ada beberapa palindrom yang kalau menurut saya bentuknya sangat menarik banget sih, kayak bentuk zigzag seperti ini ya. Tidak ada banyak banget logika-logika di mana kita tidak bisa membentuk area 2x2. Dan palindrom-palindrom lainnya pun juga sama, banyak banget logika-logika yang menarik banget dan tidak biasa gitu. Wow, benar-benar brilian banget konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.